Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Kami dari kelompok 1 dengan anggota pertama. Saya sendiri Jessica Aziza dengan NIM 21010500830. Nama saya Tato Olivia dengan NIM 2010105008. Perkenalkan, nama saya Okta Mutia Dwi Lestari dengan NIM saya 191010551155. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunaja Pamungkas dengan NIM 201010500817. Dalam video ini kami akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Jenny Irnawati SEMM, yaitu dengan tema materi tentang konsep dasar manajemen keuangan. Yuk disimak pemaparan materinya. Pengelolaan keuangan dalam perusahaan merupakan kunci utama untuk kegiatan operasional perusahaan dan tidak akan terlepas dari kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan. Bila pemakaian dana tidak terkontrol, akan berakibat keuangan kosong. Keuangan perusahaan yang kosong menyebabkan terganggunya semua kegiatan operasional perusahaan. Manajemen atas arus keluar masuknya dana perusahaan yang terkontrol akan menunjukkan kredibilitas perusahaan yang baik di dunia bisnis. Manajemen keuangan membicarakan teori keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan baik oleh individu. Teori keuangan menjelaskan mengapa suatu fenomena di bidang keuangan bisa terjadi dan mengapa keputusan keuangan perlu diambil dalam menghadapi persoalan keuangan. Manajemen sendiri sebagai sebuah proses perencanaan, perorganisasian, perkoordinasian, dan perkontrolan sumber daya yang mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Apa sih pengertian keuangan? Keuangan dalam sebuah perusahaan menjadi sebuah fondasi yang sangat kuat. Terbangunnya sebuah perusahaan keuangan juga bersifat sangat riskan nih. Jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi amburadul dan tentunya akan menghentikan jalannya sebuah perusahaan. Dalam sebuah perusahaan dibutuhkan bidang sendiri yang mengurus bagian keuangan atau bisa juga disebut manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau suatu perusahaan. Ada juga nih definisi manajemen keuangan menurut para ahli. Pertama yaitu Liefman, yaitu manajemen keuangan merupakan usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapatkan atau memperoleh aktiva. Kedua, menurut Erlina, manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan yaitu meliputi bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut. Dan yang ketiga, menurut Diknas, manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan laporan. Dalam membangun sistem manajemen keuangan yang baik, maka diperlukan mengidentifikasikan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik pula. Ada 7 prinsip dari manajemen keuangan. Apa saja sih? Pertama, akuntabilitas merupakan kewajiban hukum dan moral yang melekat pada setiap individu, kelompok, atau perusahaan untuk memberikan penjelasan bagaimana dana dipergunakan. Kedua, konsistensi adalah sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Ketiga, transparansi adalah modal utama perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan pihak lain yang akan diajak bekerja sama. Keempat, ada kelangsungan hidup. Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategi maupun operasional harus sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup atau viabilitas merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan operasional. Kelima, integrasi, yaitu dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integrasi yang baik
Laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga integrasinya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Yang keenam, pengelolaan organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terakhir, standar akuntansi yang tepat dapat disesuaikan dengan aturan yang sudah berlaku akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Jika manajemen keuangan ini tidak ada dalam bagian perusahaan, bisa dipastikan kondisi keuangan dalamnya akan Manajemen keuangan juga berperan penting nih teman-teman bagi perusahaan, karena manajemen keuangan membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengolah dana, dan membagi dana dengan tujuan untuk memberikan profit bagi pemegang saham dan mengembangkan usaha bagi perusahaan. Perencanaan manajemen keuangan dilakukan untuk menjaga kelancaran bisnis yang dilakukan serta meningkatkan keuntungan. Seorang manajer keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan mengenai investasi ataupun pendanaan perusahaan. Beberapa peran manajemen keuangan terhadap perusahaan seperti perencanaan keuangan, menjaga dan melindungi dana, alokasi dana, peluang investasi, dan keputusan keuangan. Kira-kira apa ya tujuan manajemen keuangan pada perusahaan? Nah, dalam manajemen keuangan perusahaan pasti ada beberapa tujuan manajemen keuangan untuk perusahaan yang harus dicapai. Tujuannya yaitu yang pertama, memaksimalkan keuntungan. Berarti semua tindakan dan keputusan finansial yang diambil akan meningkatkan pendapatan keuntungan, juga membantu meminimalisir pengeluaran yang tidak perlu dan tidak diinginkan. Yang kedua, memaksimalkan nilai shareholder. Tujuan manajemen keuangan ini dianggap lebih superior dibandingkan hanya memaksimalkan keuntungan perusahaan saja. Memaksimalkan nilai shareholder sama dengan meningkatkan nilai perusahaan. Yang ketiga, menjaga kelancaran arus kas. Sebuah perusahaan harus memiliki arus kas yang sehat untuk bisa memenuhi biaya sehari-hari seperti pembelajaran bahan baku, membayar gaji pegawai, membayar sewa, membayar tagihan listrik, dan masih banyak lagi. Nah, yang keempat, kemampuan perusahaan untuk bertahan. Tujuan manajemen keuangan yang berikut adalah perusahaan mampu bertahan. Bisnis adalah dunia yang sangat dinamis dan kompetitif. Oleh karena itu, lebih dari apapun sebuah perusahaan harus mampu bertahan. Terakhir, mengumpulkan dana cadangan. Kondisi keuangan bisa dikatakan stabil apabila mereka memiliki dana cadangan. Itulah mengapa mengumpulkan dana cadangan harus menjadi salah satu tujuan manajemen keuangan. Perusahaan tidak seharusnya membagikan semua keuntungan yang mereka peroleh kepada para pemegang saham hingga habis, namun harus mengambil sebagian dari keuntungan tersebut sebagai dana cadangan. Ada juga nih tugas utama dan tanggung jawab dari manajer keuangan. Tugas utama manajer keuangan adalah bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Tanggung jawab utamanya yaitu mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Kedua, merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan serta mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Terakhir, merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem serta prosedur keuangan dan akuntansi. Selain itu juga mengontrol pelaksanaannya untuk memastikan semua proses transaksi keuangan. Perusahaan beroperasi pada suatu lingkungan tertentu. Bagi manajer keuangan, penting untuk memahami lingkungan keuangan yang dihadapinya. Lingkungan keuangan merupakan faktor eksternal keuangan yang mempengaruhi keputusan-keputusan keuangan yang akan diambil. Lingkungan keuangan terdiri dari sistem keuangan, finansial system, yang meliputi lembaga keuangan dan berbagai instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar keuangan. Dalam lingkungan keuangan dikenal ada lembaga keuangan yang dapat diartikan sebagai lembaga.
Manajemen keuangan juga berperan penting nih teman-teman bagi perusahaan, karena manajemen keuangan membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengolah dana, dan membagi dana dengan tujuan untuk memberikan profit bagi pemegang saham dan mengembangkan usaha bagi perusahaan. Perencanaan manajemen keuangan dilakukan untuk menjaga kelancaran bisnis yang dilakukan serta meningkatkan keuntungan. Seorang manajer keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan mengenai investasi ataupun pendanaan perusahaan. Beberapa peran manajemen keuangan terhadap perusahaan seperti perencanaan keuangan, menjaga dan melindungi dana, alokasi dana, peluang investasi, dan keputusan keuangan. Nah, teman-teman, di sini ada 5 fungsi manajemen keuangan yang perlu diketahui. Yang pertama, planning, budgeting, controlling, auditing, dan reporting. Apa saja sih penjelasannya? Yang pertama, planning. Planning di sini adalah perencanaan dari mulai arus kas hingga laba rugi perusahaan. Yang kedua, budgeting. Fungsi ini meliputi perencanaan hingga pengalokasian anggaran biaya agar efisien dan efektif. Yang ketiga, ada controlling. Dalam manajemen keuangan, pengawasan juga perlu dilakukan demi evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Yang keempat, itu auditing. Audit internal harus dilakukan agar sesuai dengan standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Dan yang kelima, reporting. Terakhir yaitu adalah laporan mengenai kondisi keuangan serta analisa rasionya. Oke, gimana nih atas penjelasan dari konsep dasar manajemen keuangan? Semoga dapat dipahami teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan videonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.